Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait karya tulis ilmiah tentang hasil penelitian dan pembahasan serta penarikan simpulan. Jadi fokus dalam karya tulis ilmiah ini sebenarnya bab 4 dan bab 5, intinya seperti itu. Kemudian kita bahas satu persatu dulu terkait mengenai hasil penelitian dan pembahasan yaitu di bab 4. Fokus di bab 4 ini yaitu membuat hasil penelitian dan interpretasi berdasarkan data penelitian. Interpretasi berdasarkan data penelitian ini kita sebut dengan pembahasan. Kemudian di bab 5-nya kita merumuskan simpulan dan saran, kemudian ada piranti akhir, membuat daftar pustaka dan menyusun lampiran. Nah, nanti materi membuat daftar pustaka ini ada tersendiri penjelasannya. Sekarang kita fokus di bab 4 dan bab 5 saja. Penyusunan bab 4, hasil penelitian dan pembahasan ini dimulai dengan adanya deskripsi data. Jadi poin A-nya adalah deskripsi data. Jadi data-data yang teman-teman gunakan dalam penelitian itu silakan dijelaskan. Misalnya ada yang menggunakan koran misalnya dalam 1 bulan. Silakan diberikan deskripsi dari tanggal 1, misalnya korannya apa, judulnya apa, 2 apa, 3 apa, dan sebagainya. Banyaknya korannya, seperti itu. Kemudian ditinjau dari apa saja aspeknya, seperti itu. Nah, itu lebih ke arah pada data-data yang diperolehnya. Jadi silakan dideskripsikan, dijabarkan secara komprehensif dan lengkap. Kemudian ada hasil penelitian. Penyajian hasil penelitian ini berupa hasil analisis. Hasil analisis yang digunakan itu tergantung dari penelitiannya. Ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya teman-teman menggunakan tabel analisis. Nah, tabel analisis itulah kemudian pindahkan ke bagian bab 4 atau di bagian hasil penelitian ini. Tetapi bukan tabelnya yang dipindahkan, tetapi analisisnya saja yang mewakili. Misalnya ada 4 aspek, satu aspek misalnya berikan 3 atau 4 contoh masukan. Berikutnya di aspek kedua contoh 3 sampai 4 lagi gitu. Di aspek ketiga kasih 3 sampai 4 contoh lagi. Yang aspek terakhir kasih 3 sampai 4 contoh analisisnya seperti itu. Kalau yang menggunakan angket, GFOM-nya itu bisa teman-teman lihat persentasenya. Setiap pertanyaan bisa dijelaskan di hasil penelitian. Pertanyaan 1 berapa nilainya, berikan deskripsinya. Terus lakukan seperti itu sampai akhir, sampai pertanyaan itu selesai. Nah, kemudian barulah kita akan masuk ke dalam pembahasan, di mana pembahasan ini fokusnya adalah menjawab pertanyaan pada masalah. Masalah ini teman-teman silakan disimak kembali dalam bab 1 yang sudah dibuat dan sudah ditentukan. Di situ ada pertanyaan yang memang harus dijawab. Dijawab di dalam pembahasan ini. Jika ada 3, maka jawab ada 3. Jika ada 4, maka jawab ada 4. Cara pembahasan ini yaitu dengan memberikan pemaknaan atau penafsiran hasil analisis data. Jadi silakan ditafsirkan hasilnya. Nah, biasanya ini merujuk kepada tabel ringkasannya. Setelah teman-teman menganalisis tabel analisis, telah menganalisis objeknya yang ditulis dalam tabel analisis, teman-teman biasanya melanjutkannya ke dalam tabel ringkasan. Nah, tabel ringkasan ini menjadi pedoman teman-teman dalam memberikan atau membuat pembahasan.
Pengintegrasian hasil penelitian menjadi temuan baru. Apa yang teman-teman temukan di dalam analisis, saya ambil contoh di dalam tabel tersebut ada keterangan yang itu sifat analisisnya. Itu semua diintegrasikan. Misalnya dari moral tadi, moral baik itu apa saja yang terdapat dalam novel itu, misalnya seperti itu. Atau kesulitan-kesulitan apa saja, kendala-kendala apa saja di dalam kefarmasian apoteker ya dalam memberikan pelayanan. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam pembahasan ini. Kemudian penyusunan teori baru atau modifikasi teori yang ada. Jadi penyusunan teori baru itu artinya hasil Anda ini adalah sebuah teori baru gitu. Tinggal dimodifikasikan dengan teori yang sudah ada, artinya penelitian terdahulu, penelitian yang sudah ada. Jadi tinggal dimodifikasi apakah hasil penelitian Anda ini sama atau berbeda atau bagaimana, silakan dijabarkan di dalam pembahasan. Baik, ini contohnya bab 4 hasil penelitian, deskripsi data, kemudian ada hasil penelitian, ada pembahasan, ada bab 4. Ya, jadi bab 4 isinya ada 3. Deskripsi data, hasil penelitian, pembahasan. Kita bahas deskripsi data. Nah, ini bentuk penulisannya, teman-teman, contoh penulisannya. Kita kasih tahu di sini ada berapa jumlah datanya, misalnya ada 45 mahasiswa sebagai responden, ada satu buku dengan beberapa subbab, atau satu buku yang berisi semester 1, semester 2, atau novel yang berjumlah halaman sekian, atau jumlah subjudul novelnya sekian, gitu. Atau koran dengan judulnya sekian, jumlah korannya sekian, seperti itu. Ini bab 4 hasil penelitian dan pembahasan adalah judulnya ya. Nanti ini yang bisa ditulis di dalam bab 4 Anda. Kemudian turun beberapa kali enter, tulis A deskripsi, jangan lupa penulisan subjudulnya di mana huruf awal saja yang kapital. Deskripsi data berarti D dengan D-nya saja yang kapital, selebihnya huruf kecil. Perhatikan kembali alinea paragrafnya di mana ketika alinea ini menjorok ke dalam ya, di mana nanti yang ketika ke bawahnya bacaan profilnya P-nya sejajar dengan huruf D. Nah, ini sangat penting teman-teman harus terdapat karena nanti mengikuti seterusnya. Seperti itu. Kemudian, inti dari deskripsi data itu adalah penjelasan gambaran data. Jadi data Anda digambarkan di sini, dijelaskan bagaimana kira-kira teman-teman datanya bagaimana, cara pemerolehannya bagaimana, jelaskan. Jika melalui misalnya penyebaran angkat, berarti angkat dibagikan ke siapa saja respondennya gitu. Tapi ingat teman-teman, untuk responden tidak boleh menggunakan nama, cukup inisial saja. Jadi tidak boleh menggunakan nama langsung, kita menjaga privasi dan kerahasiaan. Yang kedua, penjelasan responden tadi. Penjelasan responden di sini respondennya dalam bentuk siapa atau siapa saja, dari kalangan mana, mungkin dijelaskan di sini. Kemudian masuk ke poin B, tulis poin B hasil penelitian. Nah, nanti contoh penulisannya seperti ini ya. B hasil penelitian, nah ini ada paragrafnya menjorok setengah ya, kalau dari 0 ke setengah, kemudian ke 1, biasanya seperti itu. Lanjut lagi 1, 1,5, 2. Nah, itu ambil setengahnya saja. Kemudian M-nya di bawah huruf H. Jadi harus sejajar. Sekali lagi perhatikan alinea paragrafnya. Kemudian hasil penelitian ini harus memiliki keselarasan dengan sistematika. Nah, sistematikanya apa sih di sini gitu. Sistematikanya ya kalau memang urutan-urutan yang dimana tahapan dalam menganalisisnya. Kalau misalnya ada 4 aspek ya berarti satu-satu dulu. Satu aspek bagaimana, 2 aspek bagaimana, 3 aspek yang ketiga bagaimana, aspek yang keempat bagaimana. Kemudian ada keselarasan dengan kerangka berpikir, kerangka konsep. Tadi jika aspeknya ada 4, aspek 1, 2, 3, 4 harus sama dengan di kerangka berpikir atau kerangka konsepnya. Jangan sampai berbeda. Serta pertanyaan penelitian yang ada di masalah.
Berarti pertanyaan yang ada di masalah ini tidak jauh dari sistematika kerangka berpikir. Harus memiliki keselarasan. Kita cek kembali pertanyaan yang ada, kira-kira bagaimana untuk membantu menjawab gitu ya. Melalui penilaian profesional dari peneliti baik dengan cara menganalisis data, menghitung statistik, hasil wawancara, tes, dan lain-lain. Mungkin kalau penelitian kualitatif fokus pada analisis data, kalau kuantitatif fokus pada menghitung statistik atau uji statistik. Di mana jika data diperoleh dari wawancara, studi pustaka, tulisan wacana atau tekstual, seperti novel, puisi, dan lain-lain, maka lakukanlah penjelasan hasil analisis isi ini dari objek tersebut. Gitu. Jadi, lakukanlah penjelasan hasil analisis isi ini dari objek tersebut. Jadi, hasil analisis isinya bagaimana gitu. Dari objek itu apa saja, misalnya dari tadi ya, misalnya dari koran itu dibahasnya dari aspek apa saja seperti itu. Jika data diperoleh dari angket atau hasil tes, maka lakukanlah penjelasan hasil uji statistiknya. Nah, dijelaskan nih. Kalau eksperimen tuh uji regresinya bagaimana hasilnya, kalau yang pengaruh itu ya eksperimen. Kalau yang hubungan, berarti yang non eksperimen jelaskan, misalnya pakai univariat sama bivariat, dijelaskan di sini nih hasilnya. Atau minimal gunakan presentase sebagai studi kasus. Nah, tadi kita batasi dari karya tulis ilmiah ini bisa difokuskan ke dalam presentase saja. Dijelaskan ada berapa pertanyaan, dijelaskan. Pertanyaan satu berapa persentasenya, pertanyaan nomor dua berapa persentasenya, pertanyaan nomor tiga terus sampai akhir berapa persentasenya. Kalau sudah selesai bagian hasil analisis ini, kita masuk ke dalam poin pembahasan. Nah, ini yang lebih krusial nih teman-teman. Ini sangat penting sekali, ini jantungnya dari bab 4. Ini contohnya. Jadi pembahasan itu seperti biasa, perhatikan alenianya menjorok ya teman-teman. Pertama adalah pembahasan itu adalah sintesis penelitian. Jadi mengambil ringkasan dari hasil analisis gitu ya. Nah, makanya kalau yang kualitatif itu biasanya sudah ada tabel ringkasannya, itu lebih mudah, tinggal dipindahkan disesuaikan dengan bahasa dan bahasanya gitu ya, dengan pembahasannya. Kemudian kalau yang kuantitatif karena itu menggunakan angket, maka kita bisa cek ukur mana yang paling dominan atau mana yang paling banyak muncul atau paling tinggi persentasenya seperti itu. Atau biasanya akan diperoleh tuh misalnya kalau misalnya faktor-faktor bisa akan mendapati data itu apa saja faktor-faktornya bisa dijelaskan juga di sini. Nah, yang terpenting adalah dalam hal yang harus dibahas dalam pembahasan ini adalah pembahasan itu memadukan masing-masing hasil penelitian. Jadi hasil penelitian yang ada itu dipadukan dengan kajian pustaka, artinya dikaitkan dengan teori. Ada nggak teorinya mengatakan ini? Misalnya di di hasil di pembahasan misalnya Anda mengatakan bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai alat komunikasi. Cari tuh sumbernya tuh, pustakanya yang menyatakan hal yang sama seperti itu. Pembahasan perlu menyetir beberapa hal terkait mengenai kajian pustaka tersebut yang tadi saya jelaskan itu untuk mencari bukti gitu. Artinya dengan adanya kajian pustaka itu, maka data kita itu diperkuat gitu. Atau bisa saja data itu bisa melemah gitu. Karena memang penjelasannya seperti itu atau tidak ada data tersebut. Kemudian di dalam pembahasan perhatikan juga dalam tujuan pembahasan, yaitu memberikan interpretasi terhadap temuan. Jadi di kabar ringkasan itu kan teman-teman silakan memberikan interpretasi gitu, baik berupa temuan-temuannya apa saja gitu, simpulannya, kemudian ada rekomendasi gitu. Kemudian pembahasan tidak cukup untuk mengungkapkan kembali hasil-hasil penelitian, salah satunya ialah dengan meninjau kembali hipotesis atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kalau penelitian kualitatif berarti pertanyaan-pertanyaan, kalau penelitian kuantitatif berarti hipotesisnya yang dipentingkan di situ. Nah, ini yang membuat yang paling penting di sini adalah hal ini harus ada, namun ini untuk penelitian lanjut ya. Misalnya mungkin untuk skripsi atau tesis atau disertasi dan sebagainya.
Namun untuk makalah ilmiah ini kita fokuskan, ada yang bisa kita fokuskan dari beberapa hal. Jadi dalam pembahasannya cukup fokus yang ada di sini saja. Pertama adalah pastikan hasil penelitian Anda nanti itu telah menjawab seluruh pertanyaan dari penelitian. Jadi pertanyaan yang ada di bab 1 bagian masalah itu benar-benar sudah dijawab, sudah selesai dijawab gitu di pembahasan ini. Jadi cek kembali pertanyaan yang ada di dalam penelitian. Sekali lagi ini fokus untuk karya tulis ilmiah yang sifatnya adalah makalah ilmiah. Seperti itu. Jadi hanya penelitian sederhana saja seperti itu. Kemudian yang kedua, pastikan penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian ditetapkan. Cek kembali, karena adanya masalah akan menimbulkan tujuan. Nah, tujuan penelitian akan dipengaruhi atau tergantung dari masalah yang ada. Artinya jika pertanyaan itu sudah terjawab, maka tujuan juga sudah terjawab. Gitu. Tetaplah berfokus pada penjelasan secara langsung mengenai apa yang ditentukan di masalah. Jadi pertanyaan di masalah itu tentang apa sih? Kan fokus aja dengan pertanyaan itu gitu. Kalau di situ misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar, ya berarti kan Anda fokus pada faktor-faktor itu gitu. Dengan mengambil gagasan-gagasan yang penting saja. Jadi ambil gagasan terpenting saja kayak tadi faktor-faktornya apa saja. Silakan kalian rumuskan di situ. Dijawab seperti layaknya teman-teman mengerjakan esai, tapi ingat harus ada studi kepustakaannya. Harus dibantu dengan penelitian terdahulu atau buku-buku yang ada seperti itu. Kemudian masuk ke bab 5 penutup. Kita bahas pertama ada simpulan, kemudian ada saran, di mana satu simpulan itu adalah ringkasan dari penelitian, saran adalah sesuatu hal yang bisa diajukan sebagai solusi dari hasil penelitian Anda. Ingat, jika penulisan simpulan menggunakan penomoran, maka saran pun menggunakan penomoran. Jadi kalau misalnya simpulannya menggunakan 1, 2, 3, 4, maka saran pun menggunakan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau simpulannya dibuat dalam bentuk paragraf, silakan sarannya juga dalam bentuk beberapa paragraf. Seperti itu. Kita bahas dari simpulan dulu. Nah, ini contoh tulisannya. Bab 5-nya adalah penutup, A-nya adalah simpulan. Nah, ini simpulan ini berarti dalam bentuk paragraf, maka saran pun nanti akan bentuk paragraf. Gitu. Perhatikan alinianya, seperti biasa ini menjorok ke dalam ya, di mana di bawahnya mahasiswa ini M-nya sejajar dengan. Kemudian di dalam simpulan ini, simpulan bukan lagi membahas angka. Tuh. Jadi kalau misalnya di situ ada jumlahnya 40, 25, 30 di dalam hasil analisis itu nggak usah dijelaskan. Jadi bukan lagi pada membahas angka lagi. Angka itu sudah dibahas di hasil penelitian. Di situ semua hasil analisis itu dibahas di hasil penelitian semua. Jumlah pada hasil penelitian angka atau pada jumlah hasil penelitian berarti kalau misalnya angket ya kan ada jumlah angka persentasenya itu cukup dijelaskan di hasil penelitian saja, tidak lagi di bagian simpulan dijelaskan. Tetapi apa isi dari simpulan itu? Pastikan simpulan telah merangkum pembahasan secara komprehensif. Artinya jika di dalam pembahasan itu membahas 3 masalah ya berarti simpulannya adalah masalah itu gitu. Ya, solusi dari masalah itu apa ringkasannya seperti itu. Kemudian pastikan simpulan telah menjawab manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi simpulan di sini ini mengarahkan dalam jawaban, di mana jawaban itu tuh ada manfaat atau kegunaan dalam penelitian. Artinya memang benar tidak di penelitian ini misalnya manfaatnya adalah menambah wawasan tentang variabel X misalnya. Berarti benar tidak nih ada nggak manfaatnya? Cek di bagian bab 1 bagi peneliti manfaatnya tercapai atau tidak gitu. Nah, makanya usahakan kesimpulan ini bisa mencapai di bagian manfaat tersebut. Kemudian di bagian saran ini karena tadi paragraf maka ini juga paragraf ya. Kalau simpulannya penomoran maka saran pun harus penomoran seperti itu. Perhatikan alinea paragrafnya. Jangan lupa dia menjorok ke dalam, S dengan B-nya sejajar. Nah, ada beberapa hal yang harus difokuskan pada saran. Yang pertama adalah saran itu harus konkret. Jadi, jangan begini. Bagi
bagi apoteker misalnya harus memberikan, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gitu, atau diusahakan oleh apoteker itu dapat meningkatkan pelayanannya dengan baik. Nah itu kan belum konkret gitu. Pelayanan apanya? Misalnya memberikan pelayanan dengan baik dengan cara apa gitu. Nah itu harus konkret, misalnya dengan memberikan dan memberikan sopan dengan cara sopan santun ya, atau dengan bahasa yang baik, bahasa sopan gitu, terus ramah dengan suara yang jelas seperti itu. Jadi supaya pengunjung atau konsumen itu dapat merasakan bahwa itu pelayanannya memang baik seperti itu. Kemudian memiliki sasaran untuk siapa. Jadi ditulis di situ sarannya untuk siapa. Sarannya misalnya untuk tadi apoteker misalnya kan, sarannya ke apoteker tuh apa isinya harus konkret juga. Terus yang kedua untuk siapa? Misalnya untuk pimpinan, misalnya pimpinan puskesmas misalnya. Nah itu harus konkret, jangan jangan abstrak gitu. Misalnya harus memperhatikan pegawainya. Nah itu kan masih belum konkret gitu. Dengan cara apa memperhatikannya? Misalnya memberikan intensif lebih atau gaji yang lebih atau sesuai dengan upah minimum atau bagaimana, seperti itu jelas sih seperti itu. Nah selain tadi ada apoteker atau ada yang kedua adalah puskesmas, kepala puskesmas, yang mungkin ketiga untuk masyarakatnya atau apa gitu. Intinya ditujukannya itu harus ada sasaran. Kemudian yang ketiga itu ada saran sesuai dengan temuan penelitian. Nah, temuannya bagaimana? Misalnya nih kita berbicara motivasi pegawai ini, ya misalnya. Nah di situ didapati data bahwa motivasi pegawai di puskesmas ini yang rendah itu misalnya adalah di bagian disiplin. Nah maka sarannya sesuai dengan temuan itu, maka pegawai diminta untuk meningkatkan kedisiplinan dengan cara datang tepat waktu. Nah ini harus konkret dengan cara datang tepat waktu seperti itu. Jadi saran tuh sesuai dengan temuan. Kalau ternyata yang paling tingginya adalah misalnya motivasi itu adalah dari segi reward misalnya. Nah nanti kalau ingin diberikan saran pun nggak ada masalah. Artinya jangan jangan segala sesuatu menunggu dengan adanya reward gitu kan. Nah itu juga kan jadinya jadi masalah. Yang tadinya itu apresiasi malah jadi masalah kan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah saran itu harus relevan. Artinya ya kalau kita itu tatarnya puskesmas gitu, mungkin klinik lah kita ambil contoh misalnya. Klinik jangan memaksakan bahwa pegawainya itu misalnya harus 2 kali di atas UMR gitu, atau misal puskesmas tadi misalnya upahnya itu atau gajinya itu 2 kali di atas UMR. Kalau nggak bisa ya jangan gitu. Yang relevan saja gitu, yang relevan gitu. Kira-kira apa gitu, misalnya pelatihan ya, misalnya memberikan saran untuk apoteker tadi, misalnya untuk apoteker itu untuk melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan, jadi mengikut sertakan apoteker ya, puskesmas atau klinik itu ke, ya itu mungkin masih relevan lah ya, masih bisa. Tapi kalau misalnya harus seminggu 10 apa sebulan 10 kali ya kita lihat juga realisasinya juga gitu kan, di pendapatan puskesmas atau klinik tersebut bisa atau tidak gitu. Nah ini ulasan yang tadi ya, catatannya aja, intinya konsisten dalam penulisan. Jika simpulan penomoran maka ditulisnya juga sarannya harus mengikuti penomoran dan sebaliknya seperti itu.